yang didapat. Apakah kalau misalnya kasusnya siswa, tentu saya dapatkan kasus itu dari guru mapel, dari guru BK, dari pembina OSIS, dari wakil kesiswaan. Itu kalau mahasiswa. Kalau masalah guru, kalau ada persoalan-persoalan yang dilema, itu tentu yang saya dapatkan dari wakil dan atau guru langsung yang ketemu dengan ibu di sini. Nah, kemudian sebelum mengambil keputusan, tentu ibu harus memikirkan, mempertimbangkan pendapat-pendapat lain atau second opinion dari para wakil. Biasanya itu kita rapat, kita bicarakan, ini ada kasus ini yang terjadi, sebaiknya seperti apa. Tentu itu kalau yang ibu butuh backup. Tapi kalau ibu nggak butuh backup, bisa langsung ngomong, ini yang akan kita pakai, ini yang harus kita jalani. Tapi kalau ibu, karena kita juga perlu mendengarkan dari sisi lain sebelum memutuskan segala sesuatu. Itu caranya ibu mengidentifikasinya. Baik Bu, ini saya simpulkan sedikit Bu. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu berdasarkan misalkan seluruh guru, wakil, melibatkan seluruh elemen yang ada di stakeholder yang ada, termasuk jadi nanti dari siswa mungkin ya Bu, kalau kasusnya berhadapan dengan siswa sekalian, atau OSIS maupun BK. Jadi di sini intinya kerjasama seluruh stakeholder dan seluruh guru. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawaban yang pertama. Oke. Kembali Pak Fo. Yang bersama mengidentifikasi. Sekarang caranya lanjut. Ya Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus yang dilematis tadi itu Bu? Kalau yang dilematis, Ibu memang membutuhkan pendapat, apakah itu pendapat guru senior, apakah itu pendapat wakil, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Berarti intinya semua tetap ya Bu ya, melibatkan seluruh stakeholder ya Bu dalam mengambil keputusan ini ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk memutuskan kasus yang dilematis tersebut Bu? Yang pertama, sebenarnya tentu Ibu sudah punya gambaran dari pribadi Ibu apa yang harus dilakukan. Langkah kedua, Ibu akan mengumpulkan apakah itu wakil, para unsur pimpinan, apakah itu beberapa guru senior misalnya, untuk mendengarkan pendapat mereka tentang keputusan yang mungkin Ibu ambil. Kalau misalnya ada sesuatu yang kontra atau para unsur pimpinan ini punya pendapat lain, ya Ibu akan berpikir ulang apakah Ibu tetap dengan keputusan atau mempertimbangkan pendapat teman. Berarti untuk memutuskan itu tidak terlepas dari kerjasama juga ya Ibu ya? Kerjasama dari seluruh yang ada di yang memungkinkan, terutama ke wakil ya Ibu ya? Wakil. Dan guru senior juga ya. Baik Ibu, atas jawabannya Ibu, terima kasih Bu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Bu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut Ibu, keputusan apapun itu kalau kita ambil dari musyawarah, karena dengan musyawarah itu kita bisa melihat second opinionnya, kita bisa melihat pandangan lainnya gitu. Diharapkan dengan adanya pendapat lain kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi di sini bisa disimpulkan ya Bu, dalam pengambilan keputusan yang efektif Ibu mengutamakan itu musyawarah dulu ya Bu, agar keputusan yang kita ambil itu tidak salah, sehingga kita dapat beberapa perbandingan opinion untuk keputusan yang kita ambil. Ya, terima kasih Bu.
Baiklah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dalam pengambilan keputusan apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan selalu ada. Cuman tantangan itu menjadi lebih ringan kalau kita punya banyak income, kalau kita punya banyak masukan, sehingga tantangan-tantangan ini bisa terselesaikan. Tapi kalau sendiri saja ya terasa berat memang. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya Bu ya, tantangan itu bisa kita hadapi secara bersama, berkolaborasi dengan stakeholder, sehingga tantangan itu menjadi lebih ringan dapat kita hadapi. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, biasanya Ibu dalam memutuskan mengambil sebuah keputusan Bu, itu biasanya terjadwal langsung Ibu selesaikan hari itu, atau Ibu tunggu misalkan durasi seminggu atau dalam mengumpulkan data lain? Tergantung situasinya. Kalau bisa kita putuskan langsung dan Ibu merasa keputusannya sudah tidak akan ada masalah setelah itu, ya mungkin dengan bertanya 1-2 orang saja dan hari itu bisa selesai. Tapi kalau misalnya keputusan itu agak rumit, maka kita membutuhkan waktu untuk bertemu dulu. Dan biasanya seperti Rahmi lihat kan, begitu kita punya masalah waktu itu kan kita langsung kumpul. Ibu tanya bagaimana menurut Bapak Ibu ini, karena segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik setelah kita bertanggung jawab bersama-sama dalam mengambil keputusan ini. Jadi tergantung dengan skop masalah ya Bu ya, masalah yang urgen, dan ketika Ibu merasa keputusannya tepat dilaksanakan hari itu, Ibu putuskan hari itu gitu Bu. Selanjutnya Bu, selama Ibu memutuskan kasus-kasus yang dilematis ini Bu, hal apa rasanya yang memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan? Ada pendapat-pendapat lain yang sudah kepikir sama kita gitu, oh ya benar juga ya, nanti kita diserang dari sini lagi gitu. Oh ya benar juga ya, nanti kita bisa datang dari sini lagi gitu. Tapi kalau kita sudah punya pikiran yang sama, kita bersama seperti itu ya, tentu segalanya sudah kita blok. Dengan adanya seperti itu kan kita, dengan adanya musyawarah, dengan adanya pertanyaan pendapat teman-teman kita, itu sebenarnya kan itu membentengi kita. Kalau kita ketemu masalah ini nanti, ini jawabannya. Kalau kita nanti ketemu itu, ya ini kita. Jadi muncul masalah-masalah baru nanti terkait keputusannya Bu. Jadi bisa disimpulkan memang yang memudahkan Ibu sama ini memutuskan kasus-kasus yang dilematis, memang Ibu kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Bu. Iya. Paki janganlah di situ kalau saran, jelek di kamera. Waduh. Ganteng. Yes. Yes. Muka ibu lah itu. Udah seriusnya Paki. Aku tak pikir sampai pulang. Alah, oke. Yes sih. Ke pertanyaan selanjutnya Bu ya, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dalam pengambilan keputusan yang dilematis? Mungkin ada hikmah yang paling berkesan bagi Ibu selama pernah mengambil keputusan ini Bu? Jadi Bentuk kasusnya nih. Untuk kasusnya atau hikmah yang paling mendalam, pembelajaran seumur hidup mungkin yang selalu Ibu ingat gitu Bu. Akan saya ingat itu memang kebijaksanaan itu butuh latihan. Karena kalau kita tidak bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, itu juga bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Itu pembelajarannya yang dirasakan. Makanya kita butuh opini, pendapat-pendapat lain itu supaya nggak jadi bumerang untuk kita, supaya apa yang kita putuskan itu benar-benar sesuatu yang memang sudah kita adanya. Seperti Pertamina juga Bu ya, banyak di jalan, banyak dirasa gitu Bu ya, seperti itu. Benar. Kemudian yang terakhir Bu, apa yang
paling mengharu biru mungkin perasaan Ibu setelah mengambil keputusan yang paling berat mungkin di selama masa jabatan Ibu? Kalau perasaan begitu selesai kita menyelesaikannya, ya tentu saja itu perasaan lega yang harus disyukuri karena kita diberi kekuatan untuk membuatkan suatu keputusan. Ya mungkin itu keputusannya tidak menyenangkan untuk semua orang, tapi sedikit banyaknya sebagai atasan kita tentu bertanggung jawab dengan kinerja bawahan kita agar kita juga bisa mempertanggungjawabkan, misalnya keadaan guru yang seolah-olah dicari-cari ini alasan untuk tidak masuk kelas. Nah, bagaimana caranya supaya dia masuk kelas? Karena dia sudah terima gaji di awal bulan. Kan yang 29 hari ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi ya, kalau hasil itu ya suatu pencapaian agar, karena itu kan juga bentuk rasa dari tanggung jawab, sebagian dari rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Mungkin walaupun nggak semua orang menyenangi keputusan kita, tapi role-nya itu yang mesti diikuti gitu Ibu ya. Ibu cuma prinsip, kalau masalah role itu prinsip Ibu, selagi ada aturannya saya kuat kemana saja. Tapi kalau tidak ada role-nya, ya memang kita agak sedikit bingung gitu kan. Memang disitulah letaknya, kita harus bagaimana, kebijakan kita tuh harus seperti apa. Kebijakan misalnya itu yang nggak diatur ya, sebenarnya ada undang-undang gitu kan. Sebenarnya ada undang-undang, tapi kan kita di sini untuk berusaha membuat kebijakan sehingga kita berterima lah. Kalau misalnya udah jelas orang tuanya yang meninggal begitu, atau suaminya atau anaknya, itu nggak ada cerita seperti itu, karena nggak dijawab. Coba bayangkan kita di posisi itu, kan berat gitu, kalau kita memang harus melaksanakan tugas. Tapi kalau nanti ini meninggalnya jalan sudah atau laksanakan tugas sebelumnya nanti izin, itu lebih berterima. Kita juga nggak bisa lepas juga kan dengan urusan sosial. Kan nggak mungkin kita yang jalan sendiri ke kuburan juga nanti kan. Pasti orang lain, kita butuh bantuan orang juga nanti. Dan masalah kematian itu ibu takut kali dengan kematian. Kalau barale kita siap. Tapi kalau kematian itu biasanya kita nggak siap. Jadi memang arisan itu kalau kematian itu. Kita lihatlah kalau orang tuh rajin ngurusin orang meninggal, insya Allah dia juga akan dibuat seperti itu, diciptakan seperti itu sama Allah. Tapi kalau enggak, pernah ibu punya pengalaman out of record? Jadi untuk pertanyaan berikutnya ya Bu ya, hal apa yang memudahkan ibu dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Yang memudahkan saya itu tetap dengan kerjasama tadi, bahwa dengan adanya pendapat-pendapat lain itu saya bisa mempertimbangkannya lebih objektif tentu saja. Apalagi kalau pertanyaan itu yang memang benar-benar dilematis seperti itu. Gitu. Berarti kita harus lebih objektif ya. Pertanyaan selanjutnya, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dalam pengambilan keputusan dilematis dengan pengalaman ibu? Kalau pembelajaran yang ditemukan, bahwa pengalaman itu memang guru yang berharga, yang segala sesuatu yang misalnya kita tidak pernah bayangkan, tapi hari ini kita ketemu sehingga itu bisa menambah wawasan dan kepercayaan diri kita dalam mengambil keputusan.
dan ini membuat kita menjadi lebih percaya diri, mungkin lebih kuat dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah begitu banyak sekali pengalaman yang berharga. Tentu saja setiap hari ada saja tantangan yang akan kita temui. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah membuat keputusan? Kalau perasaan tentu saja kalau kita sudah berhasil menyelesaikan suatu tantangan itu akan melegakan. Tapi kalau kita tidak berhasil membuat suatu keputusan, tentu itu akan menjadi pikiran. Dan kalau saya prinsipnya berusaha menyelesaikan urusan sekolah di sekolah. Ya, harus selesai di hari itu ya. Kalau bisa diselesaikan hari itu, kenapa harus menunggu besok? Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti di lain waktu jika Dila ingin berbagi lagi izin Ibu boleh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Pak Akbar, panggilan guru SMA Negeri dalam hal ini melaksanakan tugas CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait tugas tentang pengambilan keputusan seorang kepala sekolah. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan nantinya untuk memutuskan kasus-kasus yang dilematis yang terjadi di sekolah? Baik, yang pertama sebagaimana kita sudah tahu bahwa kasus yang ada tentu kita lihat, kita tentukan tingkatan kasus ini. Artinya kita identifikasi kasus ini, apakah kasus ini masih kasus yang ringan, kasus yang sedang, kasus yang berat, ya. Kalau seandainya kasus yang ringan, mungkin kita dengan secara bertingkat bisa kita lakukan untuk penyelesaiannya. Langkah-langkahnya mungkin dari yang bersangkutan, kemudian wali kelas, kemudian guru BK, kemudian wakil kepala sekolah atau unsur pimpinan gitu. Kemudian untuk kasus yang ringan dan mungkin kasus yang berat yang mungkin nanti berujung pada saat kita memberikan putusan itu ada dampaknya, maka kita tetap harus melakukan musyawarah. Yang pertama yang harus tidak kita tinggalkan, yang pertama adalah unsur pimpinan, ya apakah itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian koordinator tata usaha, unsur pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. Namun sebelumnya tentu langkah-langkah sudah kita laksanakan, langkah yang persuasif yang untuk menyelesaikan masalah ini. Terkait dengan kasus-kasus yang dalam kategorikan kasus yang berat, ya, yang memungkinkan nanti kita mengharapkan peserta didik kita atau siswa kita usahakan dia mencari sekolah yang lain. Artinya sekolah tidak akan mengeluarkan. Ketika kita mengeluarkan seorang siswa, mungkin ada pertanyaan dan gejolak misalnya. Nah, sementara kasus ini harus kita redam. Kita harus menjaga nama baik sekolah misalnya, kita harus menjaga nama baik keluarga, nama baik siswa. Maka di sini kita yang pertama kita menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kasus ini. Mungkin orang tua sudah tahu apa akibatnya. Nah, kita dari pihak sekolah secara memberikan hukuman terserah kepada orang yang bersangkutan. Cuma kita bagaimana kita istilahnya ibarat mengambil rambut dalam tepung. Kita kalau seandainya siswa itu tidak kita terima lagi di sekolah kita tidak mengeluarkan, tapi kita usulkan dia untuk bisa mengundurkan diri dan diambil oleh orang tuanya, kemudian dia cari tempat sekolah yang lain. Akhirnya namanya besok nanti kakak kalau di situ kabarin ya. Perkenalkan, saya guru dari ya, oke, makasih kakak. Dan dalam hal ini ada tugas yang
perlu saya lalui untuk program TGT. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak ya. Gini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema dalam mengambil keputusan? Oke, terima kasih. Pertama, diucapkan selamat sudah bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak untuk angkatan 11. Iya, angkatan 11 ya. Tentunya kita berharap semoga lancar dan tidak menemui kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke, dalam mengidentifikasi kasus yang mungkin menjadi permasalahan yang kita hadapi, pertama kita sebelum kita menghadapi kasus, tentunya sebelumnya kita sudah menentukan kira-kira apa yang mungkin terjadi di tengah-tengah dunia pendidikan, terutama di satuan pendidikan. Nah, untuk itu sebelumnya mungkin kita sudah mempunyai klasifikasi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi. Dan setelah kita rangkum, maka di situ kita bisa menentukan item-item dari kasus yang akan mungkin terjadi. Nah, untuk itu setelah kita sepakati, kita dapatkan, kemudian kita bekerjasama dengan wali siswa. Tentunya kita di sekolah itu dengan tim, dan kita bekerjasama dengan wali siswa sebelum kita menerima siswa secara 100% di sekolah. Kita harapkan bahwa orang tua sudah mengetahui kira-kira apa saja yang mungkin terjadi nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan. Dari situ orang tua atau wali siswa kita harapkan mengetahui kira-kira apa dampak dari kasus yang mungkin terjadi nantinya. Artinya setelah kita memberikan pengertian kepada orang tua, dan mungkin saja nanti ada MOU dengan orang tua yang kita jadikan sebuah aturan. Pak, kenalkan Pak, nama Yesi Kurniati Pak, panggilan Bu Yesi Pak, ngajar BK di SMA 5 Bukit Tinggi Pak. Jadi pada kesempatan siang hari ini minta waktu Bapak untuk mewawancarai seputar keputusan-keputusan yang diambil sebagai seorang kepala sekolah Pak. Jadi kita mulai untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Jadi dalam mengatasi ada pengambilan keputusan nih Pak, kira-kira apa saja tantangan yang Bapak temui Pak? Sebelumnya kalau dengan bicara dengan guru BK ini sepertinya kita mengajari cik berenang nih. Yang biasa dengan bertemu dengan kasus-kasus di sekolah ya, atau mengajar buaya berenang. Namun baik untuk ketika kita mengambil keputusan, biasanya keputusan yang kita ambil, kalau seandainya keputusan adalah keputusan diambil tentang masalah atau tentang kasus, itu sudah pasti tidak 100% orang akan menerima ya. Tapi ada juga yang menerima dengan tidak senang hati atau menerima dengan rasa kesal. Nah, disinilah kita harus bisa dan pandai menempatkan bagaimana kita ketika kita mengambil keputusan itu, orang kita pukul tapi dia terasa dielus gitu. Nah, orang kita lempar tapi serasa dia kita lambai. Artinya ketika kita mengambil keputusan seolah-olah dia merasa tidak dirugikan. Dia akan menilai dirinya sendiri, namun tetap kita akan menemui tantangan. Nah, tantangan biasanya tantangan itu berasal dari luar. Ya, ketika si yang berkasus atau si yang mempunyai masalah ini menerima, kadang-kadang ada bisikan tetangga lah yang menimbulkan nanti seolah-olah dia tidak terima keputusan yang kita berikan. Nah, di sini tentunya kita harus bijak dan pandai
menghadapi ketika keputusan sudah kita ambil dan keputusan ini rasanya bagi kita rasanya tidak merugikan orang dan orang tidak merasa sakit hati ketika kita mengambil sebuah keputusan tentang dilema ini. Jadi tantangannya dari luar lagi ya Pak ya, ketika pihak yang berkasus ini bisa menerima, tetapi ada bisikan dari luar, itu lagi yang menjadi tantangan bagi kita ya Pak. Jadi bagaimana lagi kita menetralisir itu ya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau orang kita pukul jangan sampai orang itu merasa dipukul gitu ya Pak ya. Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak, apakah Bapak memiliki jadwal Pak dalam penyelesaian masalah ini Pak? Misalnya ada Bapak berikan tenggat waktu dan berapa minggu baru Bapak selesaikan atau Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bisa minta waktu Bapak sebentar? Perkenalkan Pak, saya Abdullah Sesmana, guru mata kuliah bidang studi bahasa Indonesia. Ada waktu Bapak sebentar Pak? Ya, oke. Oke, terkait seperti ini Pak, ingin mewawancarai Bapak mengenai bagaimana kebijakan Bapak dalam mengambil keputusan jika dihadapi sebuah persoalan di sekolah Bapak. Izin ya Pak? Baik. Pertanyaan pertama, hal-hal apa yang memudahkan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, sebelumnya kita juga harus tahu karena yang mencari bahasa Indonesia ini ya, tentu kita harus terstruktur ya Bu ya. Baik, hal-hal yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan, yang pertama sebelum kita mengambil keputusan bahwa kita harus berada dalam aturan-aturan yang sudah disepakati. Sehingga ketika kita berada dalam aturan yang disepakati, kita bertemu dengan masalah atau dengan dilema yang kita hadapi dalam di sekolah, maka kita akan berpijak dengan aturan yang ada. Itu akan memudahkan. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat dari segi permasalahan yang timbul atau dilema yang timbul. Apakah dilema ini harus melibatkan unsur pimpinan atau kepala sekolah atau tidak? Nah, ketika kita pandai mengakomodir masalah yang ada, maka di situ kita tahu, oh ini tidak harus kepala sekolah, dengan catatan bahwa sebelumnya kita sudah ambil kesepakatan. Ada masalah yang harus selesai oleh guru yang bersangkutan, ada masalah yang harus selesai dengan wali kelas. Nah, sehingga paling 1 dan 2 masalah yang harus sampai ke kepala sekolah. Ketika kita sudah memberikan delegasi kepada teman-teman ya yang bekerja seperti unsur pimpinan, biasanya kita sebagai kepala sekolah tidak akan terlalu banyak bertemu dengan masalah. Akan tetapi ketika harus melibatkan kepala sekolah, maka kita harus berpijak dengan aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Makanya tadi kita nyatakan bahwa sebelum kita bertemu dengan hujan, payung kita sudah sediakan. Apa payungnya? Adalah payung hukumnya, aturan-aturannya. Jadi ketika kita berpijak dengan aturan-aturan yang ada, maka orang yang kita berikan keputusan nanti dia sudah akan terima dengan aturan-aturan itu.